Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kak Yeni bisa menjumpai adik-adik semua. Hari ini kita mau devotion, tapi sebelum devotion kita mau naikkan pujian, rasa syukur kita sama Tuhan. Yang hari ini sukacita, pasang muka yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yuk semuanya Kak Yeni mau ajak semuanya untuk bermuka gembira. Nah, hari ini kita mau sukacita memuji Tuhan, Allah kita yang besar. Kita mau nyanyikan lagu ini ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, lebih sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kak Yeni yakin semua adik-adik yang ada di rumah bersuka cita hari ini. Kak Yeni sekarang mau ajak semua adik-adik, setelah kita sudah memuji Tuhan, kita mau dengar satu firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk kita. Firman Tuhan yang akan membuat hari kita lebih berwarna tentunya. Dan kali ini kita mau duduk diam dan mendengarkan firman ya. Sebelum firman ditaburkan, Kak Yeni mau ajak semua kita mau nyanyi satu lagu. Lagu yang akan memberkati hidup kita. Lagu yang akan menyiapkan hati kita lebih lagi menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyi satu lagu ini. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus.
never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Lebih lembut katakan sama-sama yuk. Taruh tangan kalian di dada. Love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. Katakan I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami bawa hati kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau masuk ke dalam hati kami Bapa. Ke setiap hati anak-anak yang hari ini sedang mendengarkan devotion pagi hari ini. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir Tuhan. Saat ini Bapa, di setiap hati anak-anak yang akan mendengarkan devotion, isi hidup mereka Tuhan dengan damai-Mu, isi mereka Tuhan dengan firman-Mu. Hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Roh Kudus-Mu kami undang untuk hadir dan memenuhi setiap anak-anak Tuhan yang hari ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang luar biasa. Senang sekali hari ini Kak Dey bisa menyapa adik-adik di devotion, berbagi sharing tentang firman Tuhan buat adik-adik semuanya. Yang terima shalom Kak Dey bisa lambaikan tangannya. Kalian yang sedang ada di depan layar laptop maupun layar handphone, mari kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik semua, Kak Dey mau ajak setiap kita untuk hari ini kita mau baca satu kebenaran firman Tuhan yang akan Kak Dey bagikan, yang akan Kak Dey sharingkan di hari ini. Bisa buka Alkitab kalian di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27. Kejadian 1 ayat 27 Kak Dey bacakan buat kalian semua. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Nah adik-adik, kalau kita lihat kisah ini, kita semua pasti Kak Dey tahu, adik-adik semua udah paham sekali. Ini adalah kisah di mana Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Dan mereka ditempatkan di Taman Eden. Adik-adik, awalnya Adam yang diciptakan lebih dahulu, dan ketika Tuhan melihat bahwa Adam tidak bisa hidup seorang diri, maka Allah menciptakan mereka, menciptakan Hawa sebagai seorang perempuan untuk mendampinginya. Adik-adik, Allah tidak menciptakan Adam saja atau perempuan saja, tetapi Allah menciptakan dua-duanya dengan tujuan yang sangat istimewa, yaitu supaya membangun sebuah keluarga yang bahagia setelah mereka diberkati Allah sebagai suami istri dalam pernikahan kudus. Nah, demikian pula Allah menjadikan adik-adik semua
baik adik-adik yang laki-laki ataupun yang perempuan, supaya ketika kita dewasa nanti, ingat ya, ketika kita dewasa nanti, kita bisa masuk dalam pernikahan kudus. Ketika kita dewasa nanti, jadi pernikahan kudus itu adalah buat orang yang dewasa. Nah, adik-adik, rahasia menuju pernikahan kudus diungkapkan, akan Kade ceritakan apa sih rahasia untuk kita bisa dapat pernikahan kudus itu adalah yang pertama, yaitu gaya hidup yang kudus. Wow, Kade, apa itu gaya hidup yang kudus? Kade hari ini mau sharing dengan adik-adik semua. Nah, hari-hari ini adik-adik semua belajar secara online ya. Adik-adik bisa mengakses online internet dengan baik, dengan leluasa. Nah, hari-hari ini adik-adik, dunia menawarkan banyak sekali hal yang kelihatan oke menurut dunia. Misalnya gaya berpakaian atau cara-cara pertemanan, mode gadget, bintang idola, hiburan lain-lain, dan tren, mengikuti tren ini, tren itu, apalagi hari-hari ini banyak sekali fitur-fitur games yang baru atau aplikasi-aplikasi yang baru yang membuat kita ini selalu update, pengen tahu ini, pengen tahu itu, dan sebagainya. Nah, hal-hal itu sudah menjadi suatu keseharian dalam hidup kita. Apalagi hari-hari ini adik-adik bisa akses online internet dengan bebas waktu kalian belajar. Misalnya ada nih yang Kade dengar, ada yang misalnya lihat YouTube dengan bebas dan sebagainya. Nah, hari-hari ini adik-adik, kita mungkin secara nggak sadar dunia itu sedang menawarkan ada banyak hal dalam perkembangan dunia ini yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, untuk itu sebagai anak Tuhan kita dipanggil adik-adik untuk hidup menjadi terang. Kita dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak terang. Itu identitas kita. Jadi ketika adik-adik melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus belajar untuk bisa menguasai kehidupan kita agar kita tidak terseret di dalam arus dunia ini. Nah, hidup kudus itu apa, Kade? Hidup kudus itu adalah sebuah gaya hidup yang berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan sebagai petunjuk dan melawan arus dunia untuk berbuat dosa. Hidup kudus itu adalah hidup yang jauh dari yang namanya dosa, hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Nah, ada berbagai tantangan adik-adik untuk hidup kudus. Nah, yang pertama, tantangan untuk hidup kudus yang pertama itu bisa jadi lewat hormon perkembangan kehidupan kita. Waktu adik-adik kecil, adik-adik masih awal sekali tahu tentang hal-hal yang menarik, tapi semakin besar ada semakin pertumbuhan hormon di sana, bisa jadi mudah marah atau malas, pengen nyantai aja, nggak mau lakukan ini dan itu. Nah, dorongan atau keinginan akibat aktivitas hormonal ini di dalam tubuh kita yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kudus. Misalnya tiba-tiba marah, pengen ngamuk, marah sama orang tua, moodnya lagi nggak bagus. Kalau moodnya bagus main sama dede, tapi kalau moodnya lagi nggak bagus, bisa marah-marah seharian. Marah boleh nggak? Boleh, tapi dengan cara yang benar. Tidak harus teriak-teriak sama orang tua, bantah orang tua. Itu sesuatu yang bisa mendatangkan dosa dalam setiap kehidupan kita. Itu yang tidak boleh kita lakukan, adik-adik. Kemudian hal yang kedua, tantangan untuk kita hidup kudus yaitu pergaulan. Nah, adik-adik harus tahu ini, perhatikan dengan siapa kamu bergaul. Ingat adik-adik, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Pilihlah komunitas yang benar. Apalagi hari-hari ini game online itu sudah menawarkan kita bisa ketemu dengan orang di luar sana. Kalau Kade mau sarankan buat adik-adik, kalau kalian main games lebih baik main dengan komunitas kalian, private gamesnya.
Jangan kalian main dengan publik karena kita nggak tahu dengan siapa kita bermain. Itu bisa merusak kehidupan kita. Karena mereka mungkin saja nggak hidup di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bergaul dengan mereka, itu akan merusak setiap kebenaran yang ada dalam kehidupan kita. Jadi pilihlah teman yang mendukungmu untuk hidup kudus. Bergaulah dengan teman yang kamu bisa kenal siapa orang itu. Jangan berteman di dunia maya yang kamu nggak kenal siapa orangnya. Jadi bergaulah. Kemudian jadilah teman yang menjadi berkat buat temanmu. Kalau misalnya temanmu ada yang keliru di perkataannya atau ada yang salah, tegurlah dengan kasih firman Tuhan. Dan yang kemudian, yang ketiga tantangan untuk kita hidup kudus yaitu media adik-adik. Hati-hati adik-adik dengan media. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, dan apa yang kalian baca. Hindari adik-adik apapun yang berbau misalnya pornografi. Itu sesuatu yang gak bagus. Nah, Kade mau sarankan untuk media, lebih baik kalian baca Alkitab. Atau kalian baca buku-buku rohani yang berkualitas, yang bisa membantu, membuatmu, menuntun kamu untuk bisa hidup kudus. Hindarilah hal-hal yang bisa membuat kamu jauh dari Tuhan. Karena Tuhan itu di mana ada kekudusan adik-adik, di situ ada berkat Tuhan. Kalau kamu jaga hidupmu untuk hidup kudus, saya mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, baca buku-buku yang positif, bergaul dengan teman-teman yang mendukung. Kalau Kade saran beberapa hari ini perkembangannya lagi cepet banget ya adik-adik. Game online yang membuka akses untuk kalian ketemu dengan orang-orang di luar sana. Saran Kade, kalau kalian main games yang seperti itu, mending gak usah sama sekali. Atau kalian main private yang kalian tahu dengan siapa kalian bermain, yang kalian tahu dengan siapa kalian berteman. Karena supaya itu bisa membuat kita ini menjadi orang-orang yang hidupnya kudus, yang melawan arus dunia. Kita tidak terbawa kepada pergaulan yang buruk. Ingat adik-adik, Tuhan menjadikan kita, Tuhan menjadikan Adam, laki-laki dan Hawa perempuan untuk satu tujuan yang mulia, yaitu next ke depan nanti setelah adik-adik dewasa akan ada yang namanya keluarga yang dibangun setelah diberkati dalam pernikahan kudus. Kade tahu bahwa setiap kita senang yang namanya keluarga. Kita melihat cinta papa mama dalam hidup kita. Itu sesuatu yang manis yang memberkati hidup kita. Kade percaya pasti kalian suatu saat kalian akan pengen punya keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tapi nanti itu setelah kalian dewasa. Untuk saat ini siapkanlah hidup kalian punya hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, hati-hati dalam setiap hal yang kita lakukan. Jadilah anak Tuhan yang baik, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mari lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa untuk firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Hari ini hamba berdoa buat anak-anak Terang Bangsa dari kelas 1 sampai kelas 6. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus supaya mereka menjadi anak-anak yang memelihara hidupnya kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Urapi setiap pertumbuhan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Urapi setiap pergaulan mereka. Ajari mereka supaya punya pergaulan yang sehat, teman-teman komunitas yang sehat, yang memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan ajari mereka Tuhan untuk mereka melekat kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap waktu dan menjadi anak-anak yang bertumbuh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa mengurapi setiap anak-anak ini. Bapa memberkati kehidupan mereka. Berkati sepanjang hari ini Tuhan, saat mereka belajar online ataupun saat mereka ulangan Tuhan, urapi semuanya bagi kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua, demikian firman Tuhan hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus muliakan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Tuhan.
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.